Shalom saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan kembali mendengarkan renungan. Dan renungan kali ini berbicara mengenai siapa kita di dalam Kristus. Saat ini orang percaya perlukan adalah bukti nyata dari hidup di dalam Kristus. Namun banyak orang merasa tawar hatinya karena merasa tidak ada pengaruh yang besar di dalam kepercayaannya. Bahkan sepertinya benih firman Tuhan yang kita terima selama ini berlalu begitu saja. Kebenaran firman Tuhan jadinya hanya sebatas saya tahu, saya baik dan benar. Sekedar tahu saudara. Kita sering menjadikan pemahaman yang kita miliki sebagai tolak ukur yang tergantung pada suasana hati. Dan itu memunculkan emosi yang negatif. Ketika dalam suasana hati senang, ya kita akan damai. Dan sebaliknya, ketika suasana hati tidak nyaman, maka kita akan gelisah. Di dalam Yakobus 1 ayat 23 sampai 24, sebab jika seseorang hanya mendengar firman Tuhan saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia lupa bagaimana rupanya. Nah, sering kita lupa akan gambar diri kita yang baru di dalam Kristus, bahkan mungkin kita tidak mengerti. Oleh karena itu, kita sering lupa akan kebenaran. Dan juga kita seperti di dalam kendali hidup yang tidak stabil, masih diombang-ambingkan oleh intimidasi, yaitu intimidasi dosa yang membuat sikap hidup tidak berubah. Hal itu menunjukkan orang yang percaya yang belum mengerti kemenangan yang Allah berikan. Bisa saja kita tidak mengerti bahwa roh kebenaran yang tinggal di dalam hati kita sudah ada. Pengetahuan kita akan kemenangan yang Allah berikan itu masih terselubung, dan yang membuat hati terselubung ini adalah pekerjaan iblis, yaitu bapa dari segala pendusta. Itu saudara. Di dalam Galatia 4 ayat 6, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh rohnya, roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ketika kita lahir baru, roh baru yang kita terima adalah roh Kristus. Itu adalah roh yang diam di dalam setiap kita, yang penuh dengan otoritas ilahi. Dengan otoritas ilahi yang kita miliki, ini akan merubah cara kita berpikir, dan sikap hidup kita akan berubah. Bukan karena kekuatan jasmania kita, melainkan kekuatan yang dari dalam, yaitu roh kebenaran yang kuat mengendalikan pola hidup kita. Oleh sebab itu, saat kita menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan kita dilengkapi dengan roh yang baru, seharusnya ada sebuah perubahan yang nyata yang terjadi di dalam diri kita. Kita tidak lagi terintimidasi dengan masalah-masalah maupun kelemahan kita. Dan kita tidak lagi penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, dan keraguan saudara. Oleh sebab itu, kita ini lebih dari pemenang. Sebab kita memiliki kendali roh yang kuat untuk setiap perjalanan kita di dalam bumi ini. Mari kita harus ikrarkan bahwa roh yang baru yang kita terima di dalam Yesus Kristus memampukan kita berjalan dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati.